Shalom. Saya sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah lewat korban Yesus ini mengingatkan kepada kita betapa kasih Tuhan itu senantiasa sempurna di dalam hidup kita. Karya terbesar di dalam hidupku yaitu kasih yang terindah lewat pengorbanan Yesus. Kasih yang
hari yang terberat dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh, dengan kasih Bapak Pendeta Cornelius menaikkan doa pembukaan. Yesus engkau ku kagumi. Betapa besar perbuatanmu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak hanya lewat pemeliharaanmu yang boleh kami nikmati dari hari ke sehari, bahkan sampai hari ini, walaupun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, namun di atas semuanya itu ada sesuatu yang Kau kerjakan yang jauh lebih besar dari pemeliharaan yang boleh kami rasakan ketika Engkau merelakan dirimu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami boleh memandang akan pengorbanan-Mu yang boleh menyelamatkan kehidupan kami, yang menjadi jaminan kehidupan kami. Tidak hanya kami hidup di dalam dunia ini, tetapi sampai membawa kami kepada hidup yang abadi, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami lewat kesempatan di mana kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah PA pada saat ini yang masih Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan lengkapi ibadah ini dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh mengingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, pengorbanan yang terbesar yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang berdosa, yang seharusnya masuk di dalam kebinasaan, namun oleh pengorbanan Tuhan Engkau memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, operator penayangan ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami serahkan juga pelayan-pelayan perjamuan kudus ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, dan layakan kami mengemban tugas yang mulia ini yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan lewat ibadah yang Tuhan sediakan bagi kami, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kita gereja-gereja yang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah bukti cintanya kepada kita, umat manusia yang berdosa. Untuk itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk membalas segala cinta kasih Tuhan, selain kita menyediakan hati kita saat ini untuk bersekutu dengan Dia, menyediakan waktu di tengah-tengah rutinitas kesibukan kita sediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia, khususnya saat ini lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, kita akan pujikan pujian lebih dalam untuk menyembah-Mu.
firman Tuhan ialah lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu senantiasa ada di dalam hati kita bahwa Tuhan itu rela menderita untuk kita orang-orang yang berdosa. Kita akan pujikan satu pujian, karena salibmu Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ada di hidupku, dan Tuhan akan memberikan hidup yang baru. Kau beri
berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada sore hari ini kalau Engkau layakkan kami untuk memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu lewat pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, dan biarlah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan, karena pujian ini kami naikkan dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan taruhkan kebenaran firman-Mu di atas lidah mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba-Mu, namun kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga kebenaran ini boleh menjadi berkat baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Bahkan Roh Kudus akan berkarya, Roh Kudus akan bekerja lewat firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak hanya menjadi pemahaman dalam kehidupan kami, tetapi boleh kami realisasikan di dalam kehidupan yang nyata, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa kami, dan kami sambut firman-Mu pada sore hari ini yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Saya sampaikan shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan ibadah PA kita pada sore hari ini atau malam hari ini disertai dengan persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terpujilah nama daripada Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada kita akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kebaikannya, kasihnya tidak saja diwujudkan lewat pemeliharaannya yang terus kita nikmati sampai hari ini, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi lebih daripada itu, kebaikannya dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, supaya setiap kita orang yang percaya pada Tuhan boleh mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Ini adalah karya Tuhan yang terbesar. Jadi bukan orang yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Karya Tuhan yang terbesar yang Tuhan nyatakan. Tetapi lewat pengorbanannya di atas kayu salib, manusia yang berdosa, yang seharusnya masuk di dalam kebinasaan, namun beroleh kehidupan yang kekal. Inilah karya Tuhan yang terbesar. Inilah kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan dalam kesempatan ini kita masih berada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12, yaitu memiliki cara hidup yang baik. Mari kita buka dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan, memiliki cara hidup yang baik. Berbicara masalah perbuatan yang baik ini sudah diteladankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari Tuhan tidak sebatas mengajar hidup kita tentang cara hidup yang baik, namun lebih daripada itu, Tuhan memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Dan kebaikannya yang terbesar sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita ketika Dia merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan di
dalam kebinasaan, boleh memperoleh kehidupan yang kekal lewat iman, lewat percayanya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, bahkan Tuhan telah memilih kehidupan kita supaya kita memiliki satu cara hidup yang berbeda dengan dunia ini, yaitu memiliki cara hidup yang baik. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari situasi yang sulit, situasi yang sukar itu bisa merubah karakter seseorang, bisa merubah sifat seseorang, bisa merubah cara hidup seseorang yang dulunya mungkin memiliki cara hidup yang baik, tetapi oleh karena kesulitan yang dihadapi, oleh karena kesukaran yang terjadi, yang dulunya baik bisa saja menjadi tidak baik oleh karena pengaruh situasi, oleh karena pengaruh kondisi yang ada. Saat ini kita juga menghadapi berbagai kesulitan. Apakah situasi yang seperti ini juga akan mengubah cara hidup kita yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki cara hidup yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima kemarin, bahwa akhir zaman akan terjadi di mana kita akan menghadapi kesukaran dan kesukaran, kesulitan dan kesulitan, dan banyak orang akan mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan dan seterusnya. Jadi kesukaran maupun kesulitan itu dapat mengubah konsep hidup seseorang, bisa mengubah cara hidup seseorang yang baik menjadi tidak baik. Dan hal ini pernah terjadi, pernah dialami oleh bangsa Israel ketika Tuhan menempatkan bangsa Israel itu di tengah-tengah negeri Babel. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang kelima. Kita Yesaya pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa, ku tempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya, karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan ini sangat bertolak belakang dengan rencana Tuhan, dengan kehendak daripada Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 tadi. Ketika dia ditempatkan Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan bangsa yang mengenal kepada Allah, dia dituntut harus memiliki cara hidup yang baik supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Jadi ada maksud Tuhan, jadi ada rencana Tuhan kalau Tuhan itu menempatkan kehidupan
kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kehidupan kita. Dan saat itu bangsa Israel ditempatkan di tengah-tengah bangsa Babel. Dan itu adalah kehendak daripada Tuhan, bukan kemauan bangsa Israel, tetapi kemauan daripada Tuhan supaya dapat menjadi berkat di tengah-tengah negeri Babel itu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di sana Tuhan punya rencana. Baik kita ya ada di kota, kita ada di pinggir jalan, maupun kita hidup di gang, bahkan mungkin di pedalaman, percayalah bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tapi rupanya bangsa Israel tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan menempatkan dia di tengah-tengah bangsa Babel ini supaya mereka melakukan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat untuk miliknya, untuk bangsa pilihannya, supaya memiliki cara hidup yang berbeda. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya, mereka justru terpengaruh dengan cara hidup yang dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal kepada Tuhan. Bahkan mereka memberontak terhadap Tuhan, tidak melakukan ketetapan-ketetapan yang sudah dibuat oleh Tuhan, yang seharusnya itu menjadi landasan kehidupannya. Tetapi bangsa Israel tidak membuat kebenaran firman itu menjadi landasan hidupnya, tetapi kehidupannya dilandaskan kepada cara hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Akibatnya, aku akan menjadi lawan, firman Tuhan katakan. Aku akan menjadi musuhmu dan aku akan menjatuhkan hukuman terhadap kamu. Sangat dahsyat. Nah, jadi kalau kita melandaskan hidup kita ini kepada orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi musuh kita. Kalau Tuhan memanggil kehidupan kita, bahkan Tuhan memilih hidup kita, Tuhan sudah memberikan landasan bagi hidup kita, bagaimana kita memiliki cara hidup, bukan menurut orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan menurut kemauan kita, bukan menurut kesenangan kita, tetapi menurut peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan, sehingga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi sebaliknya yang dilakukan bangsa Israel ini, karena mereka melakukan apa yang tidak selaras, tadi dikatakan tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Tuhan, maka tidak membawa kemuliaan nama daripada Tuhan, malah justru sebaliknya memalukan nama Tuhan. Mengapa bisa terpengaruh seperti ini? Ya karena dia mengalami kemerosotan rohani. Memang bangsa Israel saat itu di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang sukar, sehingga dapat mengubah cara hidupnya yang seharusnya selaras dengan firman Tuhan. Oleh karena kesulitan yang dialami, kesukaran yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga dia tidak taat lagi akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan mengharapkan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar yang kita hadapi saat ini, biarlah tidak mengubah konsep hidup kita, cara hidup kita, dan biarlah kita tetap melandaskan hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, hubungan kita dengan Tuhan itu juga akan menentukan cara hidup kita. Walaupun di tengah-tengah
Walaupun di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, maka karakter Tuhan, cara hidup Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Israel terpengaruh dengan yang lain karena hubungannya dengan Tuhan yang tidak baik, imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan, bahkan kasihnya kepada Tuhan sudah mulai luntur bangsa Israel ini. Dan dikatakan di dalam Yesaya pasal 1. Jadi rohani bangsa Israel itu tidak stabil, terpengaruh dengan situasi dan kondisinya. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini kondisi, ini keadaan umat Tuhan. Ini kondisi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menempatkan sebagai seorang bapa yang membesarkan anak-anaknya dan mengasuhnya, merawatnya. Ya, saya sendiri sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Kalau mungkin ada satu lebih baik orang tuanya tidak makan, tetapi yang penting anaknya bisa makan, supaya anak itu bisa bertumbuh dengan baik. Tidak hanya lahiriahnya yang bertumbuh, tetapi juga kehidupan rohaninya. Di sini Tuhan menempatkan dirinya sebagai seorang bapa yang berupaya sedemikian rupa, ya, untuk mengasuh, untuk membesarkan anak-anaknya, yaitu umat pilihannya. Tetapi setelah besar, setelah dewasa, dia bukan menjadi orang yang taat kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya memberontak. Ya, kalau kita sebagai orang tua sudah sedemikian rupa mengasuh anak-anak kita, ya, mulai dari baby, mulai dari tidak bisa berbuat apa-apa sampai hari ini, ya, mungkin sudah kuliah, ada yang mungkin sudah menyelesaikan kuliahnya, bahkan sudah bekerja. Setelah dewasa, setelah bisa melakukan sesuatu, setelah menyandang gelar, sudah mulai berani berontak terhadap orang tua. Ini satu gambaran, ya, bangsa Israel terhadap Tuhan pada saat itu. Lalu Tuhan menyatakan pada ayat yang ketiga, lembu mengenal pemiliknya, sapi saja lo tahu dengan pemiliknya, namun umatku tidak mengenal kepada Tuhan. Kalau sebagai seorang anak sudah tidak kenal lagi sama bapaknya, tidak kenal lagi sama orang tuanya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Keledai itu adalah binatang yang bodoh. Itu pun ngerti, itu pun tahu kepada palungan
Kapan dia itu datang ke palungan? Ngerti, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika disediakan ibadah, walaupun saat ini lewat YouTube, mungkin banyak anak-anak Tuhan tidak memahaminya, tidak ngerti akan anugerah Tuhan, sehingga mungkin mengabaikan, ya, atau sekilas saja dia mengikuti. Kalau cara hubungannya dengan Tuhan seperti ini sangat membahayakan dalam kehidupannya, karena kita dituntut untuk memiliki cara hidup yang baik. Ketika hubungan kita dengan Tuhan saja tidak baik, bagaimana mungkin kita bisa memiliki cara hidup yang baik? Apalagi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini. Nah itu saudara, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai keberadaan kita, kondisi rohani kita merosot seperti apa yang dialami oleh umat Tuhan saya itu tidak mengerti, tidak mengenal kepada Tuhan. Akibatnya di dalam Yesaya tadi, dia terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar. Mereka memiliki cara hidup yang tidak selaras dengan ketetapan daripada Tuhan. Karena landasan hidupnya bukan lagi firman Tuhan, tetapi apa yang dilakukan orang lain, itulah yang dia lakukan. Mengapa dia seperti ini? Karena tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan sudah mulai gini, sudah mulai luntur, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak lagi menjadi landasan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ada orang-orang yang terpengaruh cara hidupnya dengan apa yang dilakukan kebanyakan orang. Namun ada juga orang yang memang dasar hidupnya tidak bisa melakukan perbuatan yang baik. Apalagi di sini perbuatan yang baik yaitu harus memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 terlebih dahulu. Injil Lukas 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah umum dan kain baus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini adalah orang yang sukses. Kalau dia seorang pengusaha yang sukses, pengusaha yang berhasil, selalu hidup dalam kemewahan. Mari kita lanjutkan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
membuktikan bahwa orang ini, orang yang kaya ini mengenal dengan Lazarus, kenal dengan Bapak Abraham. Berarti dia juga salah satu orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mengenal Bapak Abraham. Ini orang yang luar biasa, orang yang sukses, orang yang berhasil. Dan mereka selalu hidup bersukaria dalam kemewahan. Sangat luar biasa. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi orang yang sukses, orang yang berhasil itu adalah juga bagian dari anugerah Tuhan yang boleh dinikmati orang ini. Tetapi sebaliknya, ayat yang kedua menjelaskan bertolak belakang dengan keberadaan orang yang ada di atasnya, yaitu orang yang kaya raya. Dia adalah orang yang bernama Lazarus. Dia sudah dalam keadaan miskin, seluruh tubuhnya penuh dengan borok, semua tubuhnya ada luka di sana. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya karena mungkin tidak ada biaya. Tidak ada biaya untuk mengobati boroknya, untuk mengobati lukanya. Bagaimana dia bisa berobat? Untuk mendapatkan makanan saja dia mengalami kesulitan. Sampai dia ingin menghilangkan laparnya, ya berharap kalau mungkin orang kaya itu maka remah-remahnya jatuh. Dia tidak mengharapkan rotinya, tapi remah-remahnya. Kalau mungkin remah-remahnya jatuh, dia bisa makan dari sana. Itu harapan. Jadi harapannya Lazarus ini adalah harapan yang kosong. Walaupun yang diminta itu sangat sederhana. Bahkan mereka terbaring di depan pintu rumahnya orang kaya. Kenapa terbaring? Mungkin berdiri saja sudah tidak mampu karena lapar. Apalagi berjalan, itu sebabnya dikatakan dia sedang berbaring menanti uluran tangan dari orang kaya. Yang diharapkan tidak besar, hanya remah-remah yang mungkin jatuh dari meja orang kaya. Ternyata remah-remahnya pun juga tidak ada yang bobrok, tidak ada yang jatuh. Ya mungkin dimakan semua. Apa mereka nggak tahu? Dia tahu. Kalau di situ ada orang yang membutuhkan sementara dia hidup dalam kemewahan. Kalau mungkin dia memberikan sepotong roti sekalipun tidak akan mengurangi kekayaan. Tetapi melihat kondisi yang seperti ini, hatinya pun juga tidak pernah tersentuh oleh karena belas kasihan kepada Lazarus ini. Ini orang yang percaya kepada Tuhan karena kenal kepada Bapak Abraham. Jadi bukan oleh karena situasi kalau ini, tetapi oleh karena hubungannya dengan Tuhan tidak harmonis, sehingga membuat dia itu tidak memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita diberikan kelebihan daripada yang lain, seharusnya kesempatan di mana kita bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kepercayaan Tuhan kepada orang yang kaya ini. Ternyata orang yang kaya tidak bisa menggunakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya. Tidak lama kemudian Lazarus meninggal. Kalau ini betul-betul meninggal karena kelaparan, karena tidak ada orang yang mau peduli, tidak ada orang yang mengerti kondisinya, termasuk orang yang kaya yang
seharusnya bisa memberikan pertolongan. Yang kehilangan kesempatan, tidak bisa berbuat apa. Lazarus mati, dan tidak lama kemudian orang kaya ini pun juga mati. Sama-sama mati. Jadi yang miskin juga bisa mati, yang kaya pun juga akan mati. Jadi jangan merasa kalau kaya tidak akan mati, yang kaya pun juga akan mati. Ternyata kekayaannya tidak bisa menghidupkan kembali jantungnya yang tidak berdetak, urat nadinya yang tidak berdetak. Dan kekayaannya tidak dibawa ketika dia harus pergi ke alam maut. Ya mungkin kalau sekarang mungkin kunci mobilnya sudah pindah ke tangan orang lain, sertifikat tanahnya juga pindah ke tangan orang lain, uangnya di bank sudah dikuasai orang lain. Jadi inilah kekayaan itu hanya berakhir ketika sang pemilik itu kembali ke alam maut. Nah itu sebabnya ada istilah yang ketika kita melayani orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu memberikan penghormatan yang terakhir. Memberi penghormatan yang terakhir. Jadi penghormatannya itu hanya berakhir di alam kubur. Sekaya apapun, setinggi apapun kedudukan yang kita raih, yang kita perjuangkan selama ini akan berakhir di pintu kubur. Hanya mendapatkan penghormatan selama dia hidup. Ketika dia masuk ke alam kubur, penghormatan itu adalah penghormatan yang terakhir. Ini perlu kita renungkan dalam hidup ini. Jadi kalau Tuhan itu memberikan kepercayaan kelebihan, ya jangan kita tinggi hati. Penghormatan itu membawa kita hanya ke alam kubur. Setelah itu, ya mungkin kita masih ditangisi 1-2 hari, mungkin 1 minggu. Setelah itu kita dilupakan, tidak akan pernah diingat lagi kehidupan kita. Itu kepada kita yang hidup. Tetapi di balik kematian itu harus ada pertanggungjawaban. Kalau Lazarus tadi disambut oleh malaikat di bawah pangkuan Abraham. Wah, ini yang sangat membahagiakan. Apakah kita juga memastikan diri ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, malaikat yang menyambut kita, atau Tuhan Yesus sendiri yang menyambut kita, atau kita sama sekali tidak ada yang menyambut kecuali penderitaan sama orang yang kaya ini? Orang yang kaya tidak ada yang menyambut, bila langsung disambut penderitaan. Waduh, sangat mengerikan. Nah itu kami jaga sembrono di dalam hidup ini. Jadi kalau Tuhan masih memberikan perpanjangan umur dalam kehidupan kita, mari kita gunakan perpanjangan umur ini sebaik-baiknya. Karena penghormatan di dalam dunia akan berakhir ketika kita ada di pintu kubur. Itu sebabnya ada istilah penghormatan yang terakhir. Sesudah itu sudah tidak ada penghormatan lagi secara khusus kepada orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, sama seperti orang yang kaya ini, yang tidak bisa menggunakan kesempatan dengan baik. Dia hidup dalam penderitaan. Setelah dia menderita dan tahu bahwa Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia hanya minta setetes air saja, ya dari jari Lazarus,
sudah tidak ada kesempatan lagi. Seolah-olah ayat ini untuk menunjukkan kepada kita semua apa yang kita lakukan di dalam dunia ini akan dilakukan Tuhan terhadap kehidupan kita. Ketika Lazarus ingin mendapatkan gobrokan roti saja, dia tidak mendapatkan. Nanti di alam penderitaan setetes air pun dia juga tidak akan menemukan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, yaitu yang akan kita tuai. Jadi tidak perlu bermimpi yang muluk-muluk. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yaitu nanti yang akan kita dapatkan. Di alam penderitaan, ya orang kaya ini ingat kepada saudara-saudaranya. Ya ketika Lazarus sudah tidak bisa lagi menyejukkan lidahnya dengan setetes air, dia ingat ya kepada 5 saudara-saudaranya. Dia mengatakan kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk bangkit, mengingatkan kembali kepada saudara-saudaraku supaya dia tidak masuk dalam penderitaan ini. Mulai ada belas kasihan, tetapi sudah di alam penderitaan, sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, untuk itu ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, supaya saudara-saudara kita tidak masuk dalam penderitaan yang kekal, penderitaan yang abadi. Ya mari kita ingatkan mereka. Jangan ingat nanti kalau sudah di alam kekekalan, sudah tidak ada kesempatan. Orang banyak ingat kepada 5 saudaranya supaya tidak masuk dalam kebinasaan ini, tidak masuk ke dalam penderitaan yang aku alami ini. Berarti dia tidak ada kesempatan lagi. Nah sekarang ini waktunya. Kalau mungkin ada saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita yang belum percaya kepada Tuhan, ini waktunya di mana kita kabarkan berita sukacita kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu Abraham juga mengatakan ayat 31, ayat yang terakhir, ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Mereka juga ada. Ada apa? Ada kitab, ada kesaksian Musa dan para nabi. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah orang percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitabnya hanya sebatas dimiliki, sampai dia tidak mengerti akan kebenaran ini. Alkitabnya hanya dijadikan pajangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya ada seorang keluarga dalam acara ulang tahunnya, dia mengundang seorang pendeta untuk datang ke rumah. Pendeta itu datang, ya berdoa untuk keluarga ini. Setelah itu hamba Tuhan atau pendeta ini pulang. Setelah pendeta itu pulang, tuan rumah ini merasa ada sesuatu yang hilang dalam rumahnya. Ada uangnya yang hilang. Langsung tersirat dalam pikirannya, tidak ada orang yang masuk ke rumah ini selain Bapak Pendeta. Langsung pikirannya menuduh Bapak Pendeta ini, karena tidak ada orang lain yang diundangnya kecuali Bapak Pendeta ini. Dia sudah ingin apa nanti kalau ketemu. Dia sudah punya image yang tidak baik.
tetapi uangnya saya taruh di dalam Alkitab. Sudah sekian bulan, berarti tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah buka Alkitab. Betapa malunya orang ini ketika mendapatkan jawaban dari pendeta, dari hamba Tuhan. Ya mungkin banyak anak-anak Tuhan yang punya model seperti ini. Ini kalau orang itu tidak ngerti kebenaran firman Tuhan, seringkali nuduh si A, nuduh si B, image-nya itu selalu sesuatu yang negatif. Ya kita kembali ke ayat ini. Mereka ada kitab Musa dan para nabi, tetapi hanya dimiliki, tetapi mungkin saja tidak pernah dibaca, sehingga tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Nah itu sebabnya walaupun dia kaya raya sekalipun hatinya tertutup, gak pernah tersirat belas kasihan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saya percaya kalau orang itu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, apa yang ada di dalam kehidupan Tuhan lambat laun juga akan nyata di dalam kehidupan Tuhan kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak hanya baik, tetapi sungguh amat baik, sehingga dia merelakan tubuhnya dihancurkan untuk semua orang yang berdosa ini, yang seharusnya menuju ke dalam penderitaan, namun mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam. Silakan pemain musik untuk tampil ke depan. Kita pujikan kembali kasih yang terindah. Dan sidang jemaat bisa mempersiapkan diri, mungkin untuk membuka lebih dahulu caranya, supaya nanti kita bisa dalam kebersamaan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita pujikan karya terus. Pujian kami
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita sebelum kita menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan saat ini. Mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini untuk kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, yang harus menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Bukan kemauan kami, bukan kehendak kami, bukan sesuka hati kami apa yang harus kami lakukan, tetapi kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau menuntut kehidupan kami supaya kami memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kami, supaya kami tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, namun kami memiliki cara hidup yang berbeda sesuai dengan tuntutan daripada Tuhan. Itu sebabnya pada malam hari ini kami mohon Roh yang Kudus yang akan memampukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya tidak sebatas kami memahami dan mengerti akan kebenaran yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh merealisasikan kebenaran itu dalam kehidupan kami yang nyata. Jangan sampai kami seperti orang yang kaya kehilangan kesempatan untuk berbuat yang baik, sehingga mereka harus masuk dalam penderitaan yang kekal, penderitaan yang abadi. Haleluya. Biarlah ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kami selama Tuhan masih memberikan perpanjangan umur kesempatan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kalau selama ini kami hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya Tuhan, Engkau kuduskan kami. Kalau sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah, biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Ini kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yang merelakan tubuhnya dipecah-pecahkannya untuk keselamatan kehidupan kita semua. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang digunakan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu di dalam kehidupan kami, yang seharusnya kami tidak layak untuk menerima anugerah-Mu yang agung,
anugerah-Mu yang mulia yang menyatakan di dalam kehidupan kami lewat pengorbanan Tuhan di atas kaum salib, sehingga kehidupan kami manusia yang berdosa yang seharusnya masuk di dalam kebinasaan, Engkau mengangkat kehidupan kami untuk mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus menguatkan kehidupan kami. Walaupun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai kesukaran, biarlah semuanya ini tidak akan mempengaruhi kehidupan kami, cara hidup kami. Namun kami tetap memiliki cara hidup yang baik selaras dengan tuntutan firman-Mu. Apalagi Engkau sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kami yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menguatkan kami malam hari ini, baik lewat kebenaran firman-Mu maupun lewat persekutuan dengan tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, besok sore kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dimulai jam 6 sore, dilakukan di rumah lewat YouTube Bukit Sion. Setelah itu hari Jumatnya ada ibadah doa dalam rangka pencurahan kuasa Roh Kudus yang dimulai jam 5:30, juga dilakukan di rumah masing-masing lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Demikian pula hari Sabtunya. Ya, percayalah ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi. Bukan karena tempatnya, bukan karena situasinya, tetapi bagaimana kerinduan kita, hati kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan sanggup untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Karena ini adalah bagian dari kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak ada pemohon yang lain. Saya undang semua untuk kami berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian besar anugerah. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Ibu Gembala dalam kondisi kesehatannya ke dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk Ibu Yaya, Ibu Sudarmiasi, untuk Bapak Budi, Bapak Soleman, maupun saudara kami Febri yang menanti pemulihan kondisi kesehatannya. Semua ke dalam tangan kami serahkan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini, bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan
Kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini, bahkan semakin memperpindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk rencana pernikahan saudara kami Stevi dengan Hana yang akan berlangsung pada bulan depan. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberkati kedua saudara kami ini bersama anggota keluarganya, supaya lewat pernikahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami serahkan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya sampai pemerintah yang ada di daerah, supaya ada kesehatan secara khusus dalam menangani kasus COVID-19 ini, supaya dapat memutuskan rantai penyebaran ini ya Tuhan. Segera kami semua bangsa ini melakukan aktivitasnya dengan baik sebagaimana mestinya. Kami menyerahkan untuk para tim medis, kami serahkan TNI Polri maupun para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak ini. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, supaya yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan, dan penularan ini segera dapat dihentikan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami. Kemuliaan Tuhan akan menaungi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai mereka semuanya, supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Cara khusus perlindungan-Mu berlaku untuk jemaat-Mu, supaya tidak satu pun yang menjadi korban COVID-19 ini. Oleh karena perlindungan Tuhan, oleh karena benteng yang dibuat oleh Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, rumah tangga keluarga jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan Tuhan atau job yang mereka lakukan, Tuhan berkati mereka. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, kami percaya kasih Tuhan sanggup membuka jalan, dan tidak ada satu pun jemaat-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Demikian Tuhan kami menyerahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi. Berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan, jadikan anak-anak yang tetap semangat dalam menjalankan tugas belajarnya. Walaupun sementara waktu dia harus belajar di rumah, jadikan anak-anak-Mu anak-anak yang terbaik dalam akademiknya, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh